Jadi kali ini aku mau cerita ke kalian, ini adalah salah satu cerita aku di tahun 2021, 2022, dan 2023 ya sampai sekarang. Dan kali ini aku hanya ingin berpesan untuk kalian yang tidak tahu pinjol, tidak terdaftar di pinjol, tidak terdaftar di aplikasi manapun untuk meminjam. Aku cuman mau ngasih tahu ke kalian untuk pertahankan itu. Jangan pernah mencoba aplikasi pinjol atau kalian sengaja daftar ke leasing atau leasing lah, entah itu namanya apa. Jangan pernah untuk nekat minjam uang kalau masih bisa. Pinjam ke saudara atau pinjam ke keluarga kalian, lebih baik pinjam ke saudara atau ke keluarga. Jadi aku nggak mau kalian akhirnya terlilit kayak aku dan yang lainnya juga, karena pinjol itu agak candu, agak bikin kita ketergantungan. Kenapa? Karena dia memberi kemudahan untuk kita, tapi kita nggak mikir nanti bayarnya gimana, atau misalkan gajian tanggal berapa, jatuh tempo tanggal berapa. Akhirnya kalau kita belum sempat gajian atau belum punya uang untuk bayar, kita pinjam ke aplikasi lain, akhirnya juga bunganya nambah besar dan kita malah buka yang lainnya juga gitu, aplikasi-aplikasi yang lainnya juga. Dan untuk kalian yang udah terlanjur terjerat pinjol, aku hanya bisa mendoakan semoga kalian bisa lepas. Dan kalau misalkan kalian memang sudah tidak kuat, tidak usah dibayar, atau kalian fokus aja dulu ke kehidupan kalian. Karena banyak banget orang yang akhirnya nyesel, yang akhirnya nggak kuat sama teror-teror pinjol, akhirnya mereka bunuh diri. Dan selama aku pakai pinjol itu di tahun 2022 itu rasanya uang gajian lewat-lewat aja, nggak ada sisanya. Aku mau ini juga harus pakai pay letter, harus pakai pinjaman lagi. Dan yang paling sedih ketika kita terjerat suatu pinjol, uang kita habis-habisan untuk bayar itu, dan bunga-bunganya, uang yang harusnya dipakai untuk ongkos, untuk bensin, itu cuman sisa recehan aja. Itu sedih banget, aku pernah ngalamin. Jadi waktu itu aku pernah ditodong pertanyaan sama si DC Kredipo ini, katanya kalau misalkan nggak mau bayar nggak usah pinjem. Bukan nggak bukan mau pinjam tidak mau bayar, bukan. Jadi uang pinjaman itu susah banget kembalinya. Nyari kembalinya untuk modal itu susah banget kembalinya ke si pihak-pihak pinjaman tersebut. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya pengap banget punya urusan dengan suatu pinjol. Setiap bulan harus mikirin uang untuk bayarnya. Setiap bulan kita harus mikirin untuk kita ongkos bensin, terus jajan di pabrik. Apalagi kalau misalnya kita karyawan ya teman-teman ya. Kalau menurut aku lebih enakan hidup di zaman-zaman dulu ya. Walaupun teknologinya nggak begitu tinggi, tapi rasanya nyaman banget karena pinjol ini nggak ada. Kemudian leasing juga nggak begitu banyak gitu. Jadi kalau misalkan aku sebenarnya aku pengen banget nggak ada yang namanya pinjol dan pinjaman kayak sejenis leasing gitu. Dan aku pengen banget kembali ke tahun aku kerja, dimana aku ngegunain uang aku itu untuk keluarga aku, bukan untuk bayarin pinjol. Dan bener-bener sakit banget itu pas diomongin si pihak DC-nya tuh begitu. Karena sejujurnya kalau misalkan aku punya uang, aku pasti bayar gitu. Karena aku waktu itu nggak punya uang, aku cuma megang 50.000 untuk makan 2 minggu gitu. Jadi untuk kalian yang lagi terjebak di pinjol, lebih baik fokus untuk hidup kalian, kuat-kuatin mental, jangan pernah untuk berpikir bunuh diri. Aku yakin kita semua bisa melewati tahap ini. Kasihan sama istri kalian, kasihan sama ibu bapak kalian, keluarga kalian. Kalau misalkan memang dia bikin malu kalian, nggak usah dibayar, nggak usah kalian teruskan pembayarannya. Karena apa? Karena banyak banget kasus pinjol tahun ini itu yang bikin malu diri kita, bikin malu keluarga kita. Fokus untuk nata masa depan, fokus untuk ke keluarga, fokus untuk diri kita sendiri.
Kalau memang ada cara untuk ngilangin si pinjol-pinjol itu, aku pengen banget pinjol itu nggak pernah ada, nggak pernah muncul, nggak pernah tercipta, karena memang kesulitan kita itu dikasih kemudahan, dimana kita dikasih kemudahan akhirnya kita kesulitan untuk bayar, kita banyak kesulitan di hidup kita diuji ini itu, akhirnya nggak kebayar, dipermalukan, mental kita nggak kuat, yang akhirnya bikin kita down dan bikin kita kayak yang stres, bikin kita depresi ya. Jadi teman-teman, fokus untuk hidup kalian, kalian tidak sendiri. Kalau ada uang bayar, kalau nggak ada uang kalian bisa tabung untuk bayar nanti ya. Dan jangan pernah takut untuk nggak dikasih pinjam ya. Kalau misalkan kalian nggak dikasih pinjam, itu adalah hal terbaik karena kalian tidak dibukakan pintu untuk meminjam, jadi kalian bisa hidup apa adanya. Bersyukur, jangan pernah pakai pay letter untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang memuaskan hasrat kalian untuk memiliki barang. Kalian cukup perlu untuk serius dalam hidup kalian, nabung nabung nabung. Kalau misalkan memang tidak kalian sanggup untuk beli apa ya, jangan pakai pay later, jangan pernah beli kredit. Kalau misalkan kalian masih sanggup untuk beli cash, kalian beli cash. Dan sekuat-kuat apapun kalian merawat si pinjol atau merawat si pay later, pada akhirnya kalian akan galbay juga, karena nanti suatu saat kalian ada rasa tidak sanggup untuk bayar.